Analisis laporan keuangan syariah oleh kelompok 1, saya sendiri Diana Jarwatistia dan rekan saya Nur Wahyu Catur Wicaksono. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan. Pengertiannya menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam BSAK nomor 1 tahun 2015, di mana laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Sofyan Safri Harahap 2004, laporan keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak, misalnya pemilik dan kreditor. Laporan keuangan syariah memiliki perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Hal ini terkait penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada transaksi syariah. Di sini ada unsur-unsur laporan keuangan syariah agar laporan keuangan sesuai dengan paradigma, asas, dan karakteristik laporan keuangan syariah. Komponen laporan yang mencerminkan kegiatan komersil, yakni laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, yakni laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kemudian, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Kemudian ada laporan keuangan syariah. Pengertiannya, laporan keuangan syariah adalah suatu proses mengatur dengan baik laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berisi tentang status keuangan suatu instansi guna memenuhi kebutuhan penggunaan laporan yang sesuai dengan kriteria syariah. Kemudian, laporan keuangan harus dibuat dan disusun dengan aturan atau standar yang berlaku agar laporan keuangan mudah dibaca atau dimengerti. Kemudian, laporan keuangan ini berfungsi untuk mengetahui kondisi dan posisi perusahaan atau lembaga keuangan terkini. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini dalam periode tertentu. Tujuan laporan keuangan menurut Ratih Paramita, dilaporkannya informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, membantu pihak terkait dalam menentukan zakat bank maupun pihak lain, kemudian membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, kemudian menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi. Kemudian ada pemenuhan fungsi sosial termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Di sini ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menurut IAI. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan, yakni aktiva, utang, dan modal pemilik pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja atau prestasi perusahaan. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dari penyajian laporan keuangan. 4 karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yakni dapat dipahami. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian dan penggunaannya. Yang kedua, relevan. Informasi keuangan harus berhubungan dengan tujuan dan pemanfaatannya. Kemudian andal yakni agar bermanfaat. Informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika
bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dan yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Kemudian dapat diperbandingkan. Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama. Komponen laporan keuangan syariah. Menurut standar akuntansi syariah, laporan posisi keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Kemudian ada perubahan ekuitas selama periode. Kemudian ada laporan arus kas selama periode. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan, yakni berisi singkat kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Kemudian, pada laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklarifikasi pos-pos dalam laporan keuangan yang sesuai dengan paragraf 40A dan 40D. Kemudian, pada paragraf 11 menurut PSAK nomor 101, yakni komponen laporan syariah terdiri dari neraca. Dengan neraca, pemakaian laporan keuangan akan dapat menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi, menilai struktur pendanaan perusahaan, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, dan mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan. Kemudian, ada laba rugi. Laporan ini memberikan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan diukur dengan kemampuan menghasilkan laba, yakni selisih antara semua penghasilan atau pendapatan dan untung, dan semua biaya yang diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut. Yang ketiga, ada arus kas, memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Kemudian, melalui laporan arus kas, pemakaian laporan dapat melakukan evaluasi kegiatan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat, ada laporan perubahan ekuitas, yang merupakan penghubung antara laporan keuangan, laba rugi, dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Kemudian, pemasukan angka laba dan perubahan modal neto ke akun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku. Kemudian ada laporan sumber penggunaan dana zakat, merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul Mal. Kemudian, penerima zakat bisa berasal dari individu dari dalam entitas syariah seperti pemilik, manajemen, dan karyawan. Individu di luar entitas syariah juga bisa menyalurkan kewajiban zakatnya melalui entitas syariah yang menyelenggarakan fungsi Baitul Mal. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, berisi informasi penerimaan dana kebajikan dan beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas syariah seperti infak, sedekah, hasil pengelolaan dana wakaf yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian ada pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal lainnya. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dari kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Di sini ada persamaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Beberapa persamaan antara pernyataan standar akuntansi nomor 5 perbankan syariah dan pernyataan standar akuntansi nomor 31 perbankan konvensional, yakni memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan atau lembaga keuangan pada periode tertentu, kemudian memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan atau lembaga keuangan dalam periode tertentu, kemudian memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Kemudian, memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan. Dari segi pelaporan bisa dilihat di sini ya, neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas itu bank konvensional. Kalau bank syariah dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, laporan penggunaan dana kebajikan. Untuk acuan laporan keuangan, bank konvensional menggunakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDP-PLK, kemudian PSAK nomor 1-58 Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI. Kemudian ada bank syariah. Kerangka penyusunannya dan penyajian laporan keuangannya menggunakan KDP-PLKS, kemudian menggunakan PSAK syariah nomor 101 hingga 109, kemudian PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan, kemudian ada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI. Baik, saya lanjutkan. Kali ini dari segi akad dan legalitas. Akad sendiri itu merupakan salah satu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melakukan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad ini, term dan kondisinya itu sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Dan bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait tadi dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka itu menerima sanksi terkait yang sudah disepakati di dalam akad sebelumnya. Nah, dalam bank syariah, akad yang telah disepakati atau dilakukan itu memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan tersebut berdasarkan hukum Islam. Nah, selanjutnya dari segi penyelesaian sengketa. Pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya. Kedua belah pihak tidak menyelesaikannya itu di peradilan negeri, tetapi diselesaikan sesuai tata cara hukum syariah. Penyelesaian sengketa tersebut melalui BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Namun sekarang sudah berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau sering kita dengar dengan istilah Basarnas. Nah, di sini tugas dan wewenangnya itu yang pertama itu menyelesaikan perselisihan dan sengketa keperdataan dengan prinsip yang mengutamakan perdamaian. Yang kedua itu menyelesaikan sengketa keperdataan antara bank syariah dengan nasabahnya yang menjadikan syariah sebagai dasarnya. Yang ketiga, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalat yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian dapat memberikan suatu pendapat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Selanjutnya itu dari segi usaha yang dibiayai. Itu yang pertama adalah usaha yang dibiayai itu merupakan proyek yang halal. Yang kedua, usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah usaha yang menguntungkan bagi bank dan mitra usahanya. Selanjutnya itu dari segi pendapatan. Dari segi pendapatan atau laba bank konvensional itu memperoleh laba dari hasil bunga. Bunga itu didapat dari hasil pembiayaan antara pihak bank kepada nasabah. Begitu pula dengan bank syariah, hanya saja laba yang dihasilkan bank syariah adalah hasil dari pembiayaan bank kepada nasabah yang telah disepakati di depan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, atau sering kita dengar dengan istilah prinsip bagi hasil.
Kemudian bank konvensional tidak memperdulikan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah itu berhasil atau tidak. Pihak konvensional tetap mengambil keuntungan. Sedangkan di bank syariah tetap memperhatikan situasi nasabah, ataukah berhasil atau tidak. Jadi mengutamakan istilahnya kekerabatan. Selanjutnya, di sini ada rangkuman berdasarkan faktor pembeda. Yang pertama yaitu tentang konsep operasi. Untuk bank syariah itu beroperasi atas dasar konsep pembagian hasil keuntungan atau kerugian. Untuk bank konvensional itu beroperasi atas dasar konsep sistem bunga. Yang kedua itu tentang akad. Pada bank syariah, semua transaksi itu harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Semua transaksi harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Kemudian pada bank konvensional itu transaksi pembukuan rekening seperti giro, tabungan deposito, itu berdasarkan perjanjian titipan, namun titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah. Selanjutnya itu adalah tentang konsep perhitungan keuntungan. Di bank syariah itu menggunakan konsep profit sharing, artinya dana yang diterima bank itu disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di awal. Untuk bank konvensional itu menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan, artinya bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung itu merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayarkan oleh bank. Oleh karena itu, bank itu harus menjual kepada nasabah lain dengan biaya yang lebih tinggi, bunganya yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut spread, yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spreadnya itu positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam itu lebih tinggi dari bunga yang ditawarkan kepada penabung, maka dapat dikatakan bank itu mendapatkan keuntungan. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, itu tentang penggunaan dana nasabah. Di bank syariah, penyaluran dan penyimpanan dari masyarakat itu dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah, yang artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh untuk bisnis yang haram, seperti perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi, dan bisnis yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Untuk di bank konvensional itu para penabung di bank konvensional itu uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis tanpa memandang kaidah-kaidah syariah. Kemudian selanjutnya itu ada bunga atau interest. Di bank syariah itu ada pelarangan bunga dalam berbagai bentuknya, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan biaya atas penggunaan uang atau pinjaman, dana yang dipinjamkan gitu kan. Kemudian berbeda di bank konvensional. Di bank konvensional itu menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan biaya atas penggunaan uang dan atau pinjaman. Selanjutnya itu ada transaksi yang dilakukan. Di bank syariah itu dapat melakukan transaksi yang dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli tanah pesanan, jual beli dengan pesanan, sewa menyewa, dan gadai gitu. Baik, selanjutnya itu ada prinsip bagi hasil. Di bank syariah, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan 4 akad, yaitu musyarakah, mudarobah, muzara'ah, musaqah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kan. Nah, di bank konvensional itu tidak terdapat penyertaan mengenai prinsip bagi hasil karena pada perbankan konvensional itu dihalalkan penerimaan bunga. Jadi perhitungannya itu berdasarkan bunga atau interest. Baik, selanjutnya, nah kita sudah masuk ke analisa laporan keuangannya. Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai rasio. Tidak semua kita bahas karena waktu dan durasi yang terbatas. Jadi ini yang menurut kami cukup penting untuk kita angkat. Yang pertama, di sini ada rasio NPL. Bank Indonesia dalam paket kebijakan diregulasi pada bulan Mei 93, kredit bermasalah atau NPL adalah kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. NPL merupakan rasio keuangan pokok yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi pemodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan likuiditas. Biasanya rasio NPL merupakan target jangka pendek perbankan.
Nah, semakin tinggi rasio non-performing loan, maka tingkat likuiditas bank terhadap dana pihak ketiga itu akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan karena sebagian besar dana yang disalurkan bank dalam kredit merupakan simpanan dana pihak ketiga. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya non-performing loan, yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama faktor internal bank, kemudian faktor debitur, kemudian faktor eksternal. Selanjutnya itu ada rasio LDR, Loan to Deposit Ratio, yaitu adalah rasio antara besaran volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber kepada bank maksudnya. LDR ini juga disebut sebagai rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank. Nah, berbagai praktisi perbankan itu menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu perbankan itu adalah sebesar 85%. Namun, batas toleransinya itu berkisar 85% sampai 100%. Atau menurut para peneliti itu batas aman LDR itu sebesar maksimum 110%. Nah, di bawah itu ada rumus LDR, yaitu total kredit kepada pihak ketiga bukan bank dibagi dengan total dana pihak ketiga dikalikan 100%. Nah, di sini ada fungsi LDR, ya. Fungsi-fungsinya yang pertama yaitu adalah sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank, kemudian sebagai salah satu indikator kriteria penilaian bank, kemudian sebagai faktor penentu besar kecilnya GWM atau giro wajib minimum sebuah bank, dan yang terakhir adalah sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang akan merger. Selanjutnya itu ada rasio CAR, yaitu Capital Adequacy Ratio, yaitu merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Rasio ini penting karena dengan menggunakan CAR pada batas aman yaitu minimum 8% berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kemungkinan besar nilai CAR itu mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. CAR ini dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko. Seperti rumus di paling bawah itu bisa dilihat, itu modal dikurangi ATMR ya, dikalikan 100%. Selanjutnya ada return on equity, ROE, yaitu pengembalian ekuitas, sering kita dengar ya. Yaitu adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio probabilitas. ROE ini merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Nah, ROE ini sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan. Misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil sehingga ROE yang dihasilkannya juga kecil. Begitu pula sebaliknya dengan perusahaan yang besar. Nah, ROE ini adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas yang dinyatakan dalam bentuk persen. ROE ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan oleh pemegang saham. Nah, ROE ini dinyatakan dalam persentase dan dihitung dalam rumus. Nah, nanti rumusnya ada di belakang. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ROE. Yang pertama itu adalah laba bersih, net income. Sesuai dengan pernyataan dalam IAI, penghasilan bersih seringkali itu digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti ROE atau earning per share gitu. Unsur-unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran laba itu adalah penghasilan atau beban. Yang kedua itu adalah ekuitas, yaitu merupakan jumlah modal yang menggambarkan hak kepemilikan seseorang atas aset-aset dalam perusahaan. Dari ekuitas inilah diketahui beberapa besar kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan, ekuitas ini biasa
ditemui pada laporan posisi keuangan, ya, neraca. Jenis-jenis ekuitas yaitu modal disetor, laba ditahan, dividen, dan saham itu sendiri. Nah, ketiga itu ada di sini itu rumusnya untuk menghitung ROE, yaitu laba bersih dibagi ekuitas. Nah, selanjutnya itu ada rasio CASA, current account dan saving account. Yaitu adalah rasio simpanan dalam rekening giro dan tabungan terhadap total simpanan. Rasio CASA yang lebih tinggi itu menunjukkan biaya yang lebih rendah, biaya dana yang lebih rendah gitu. Nah, di situ ada rumusnya itu yaitu CASA deposit dibagi total deposit. Itu ya. Oke, baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Karena masalah durasi dan waktu, jadi tidak semua materi bisa kami sampaikan. Nanti bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya. Nanti kita akan berdiskusi lebih dalam lagi. Jadi cukup sekian, kami kelompok 1 untuk diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan terima kasih telah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.